Coba ingat momen di saat kalian sangat menginginkan sesuatu. Mungkin kalian telah berencana sematang mungkin, berekspektasi setinggi mungkin, dan berusaha sekeras mungkin. Apa yang kalian rasakan? Kecewa, hilang harapan, dan mungkin biasa saja. Saya benci penolakan. Saya benci kegagalan. Tapi hari ini saya tidak memiliki alasan lagi untuk membencinya. Mengapa? Bahwa ternyata saya menemukan kalau cara kita memandang kegagalan dan bertindak atasnya hari ini menentukan fase dan arah kita ke depannya. Let me tell you my own personal story. Saya adalah orang yang terencana, idealis dan bisa dibilang visioner. Maka sejak dulu jika ditanya, Bella, apa sih rencana kamu 5-10 tahun ke depan lagi? Dengan mudah saya menjawab, bakal masuk hubungan internasional UGM, menjadi diplomat, dan bekerja di kantor PBB di New York. Saya selalu percaya bahwa apa yang kita inginkan selalu bisa terwujud jika kita mau tekun berusaha. Tetapi, mindset seperti itu terpatahkan saat saya mengalami titik terendah, kegagalan terbesar, saat saya ingin lulus SMA di tahun 2016. Saya gagal masuk kuliah, terpaksa menghadapi gap year, walau meraih sebagai lulusan terbaik dari SMA Gonzaga. Selama SMA, saya mengikuti Olimpiade Nasional, berhasil mendapatkan nilai terbaik, beasiswa, dan semua guru dan teman-teman saya selalu berekspektasi tinggi terhadap saya. Saya ingat dulu idealisme saya cuma satu, saya harus mengikuti jejak Ibu Retno Marsudi, salah satunya starting point sebagai diplomat adalah masuk ke hubungan internasional UGM, dan bukan yang lain. Tapi nyatanya, dari sekian jalur yang saya coba, saya gagal. Dan di situ saya tetap idealis, saya nggak mau kuliah di jurusan atau universitas lainnya. Menghadapi realita kegagalan itu, saya benar-benar ditempa secara mental. Tidak mudah menghadapi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Di situ saya merasa sangat kecewa. Saya patah semangat. Tiap hari saya cuma bisa overthinking dan cuma bisa menangis. Kok bisa ya lulusan terbaik gak bisa dapat kuliah yang dia inginkan? Saya melihat teman saya yang berhasil masuk ke universitas terkenal secara nasional maupun luar negeri, di situ saya merasa, kok hidup nggak adil ya buat saya. Semua orang shock atas keadaan saya saat itu. Dan di situ saya cuma merasa, saya cuma menjadi beban bagi keluarga saya. Di situ saya memasuki fase titik terendah di hidup saya. Saya merasa pertama kali benar-benar merasa depresi atas kegagalan itu. Saya shock. Dan di situ saya menyadari bahwa ternyata menjadi murid terbaik di sekolah gak memberi jaminan apa-apa bagi diri saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya sombong saat itu kalau selalu berpikir bahwa saya akan bisa mendapatkan apapun dengan kapabilitas saya saat itu. Saya lengah, saya gak mempersiapkan kemungkinan terburuknya. Di situ saya sadar dan tertampar secara keras dari kegagalan itu. Saya sadar bahwa life just didn't work the way you have expected it to be, no matter how far you have planned for it. And failure itself is inevitable. Gak peduli seberapa besar kita ingin mengontrolnya atau menghindarinya. Lalu lambat laun saya tersadar bahwa saya gak boleh lama-lama ada di fase kegagalan ini. Berapa banyak waktu berharga yang saya buang cuman untuk meratapi kegagalan yang secara sekejap gak bisa saya ubah lagi. Itu cuman merugikan saya. Padahal masa depan masih panjang dan harusnya sukses gak ditentukan oleh satu cara aja. Dari situ saya sadar bahwa saya nggak boleh menjadi orang yang idealis, tapi saya juga harus realistis.
Dari situ saya berpikir bahwa jika saya boleh tertinggal 1 tahun dari teman-teman saya, secara pengetahuan dan kapasitas saya nggak boleh tertinggal. Saya harus merencanakan kembali apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk tetap menuju pada impian saya. That's the turning point in my life when I start to think that this failure doesn't stop me from achieving my dreams. I should try harder and smarter, and I'm preparing for the best. Dari situ saya memberikan diri saya waktu, perlahan-lahan untuk move on, mengenal diri saya lebih baik, dan mengenal sebenarnya apa sih yang saya butuhkan dan apa mimpi besar saya. Saya mengalami pendewasaan diri, saya belajar banyak hal, dan di titik itu saya memutuskan bahwa saya akan meninggalkan angan-angan untuk masuk HI UGM dan memutuskan untuk di HI Unpar. Di titik itu saya merasa lega, tapi saya juga gelisah. Kok lulusan terbaik udah membuang 1 tahun, gak keluar negeri atau ada di universitas yang dianggap orang prestigious? Tapi saya berpikir bahwa saya nggak ada waktu untuk memikirkan pemikiran orang tadi. Saya harus fokus apa yang ada di depan saya dan bagaimana saya untuk mencapai mimpi saya saat itu. Dan dari situ, saya merasa bahwa ternyata hidup tuh gak seliner yang saya pikirkan saat itu. Dan di situ saya berkomitmen bahwa saya akan memulai berkomitmen untuk tidak menyanyiakan masa kuliah saya saat itu. Dan saya sangat bersyukur kalau misalkan selama kuliah saya boleh memaksimalisasi pengalaman kuliah saya, mulai dari menerima beasiswa nasional, lomba internasional, sampai konferensi internasional dan terlibat di berbagai organisasi. Tapi proses untuk mencapai ke situ tidaklah semulus itu. Saya mengalami kegagalan-kegagalan lagi di tengahnya. Tapi belajar dari kegagalan saya yang kemarin, saya belajar bahwa saya justru harus mencari kesempatan yang lebih banyak dan tidak fokus kepada satu hal saja. Dan salah satu pengalaman terbaik yang bikin merinding sampai hari ini adalah realisasi dari mimpi besar saya. Dari dulu, saya selalu ingin untuk mengunjungi markas besar PBB di New York, karena saya selalu ingin menjadi diplomat. Saya ingat tahun 2017, saya memposting sesuatu di Instagram saya. Dengan suasana markas PBB dalam salju putih di New York, saya menuliskan bahwa mungkin 10 tahun lagi saya akan pergi ke sana untuk menjadi seorang diplomat. Dan di Februari 2018, saya mendapatkan hadiah dari teman saya. Tulisan ini difoto di depan markas PBB di New York. Dan mulai saat itu saya benar-benar menjadikannya sebagai sebuah doa dan bagaimana ya saya bisa merealisasikan impian saya. Dan dalam jangka waktu setahun, ternyata saya diberi kesempatan untuk menjadi delegasi Unpar untuk Harvard Nasional dan bisa pergi ke Amerika, dan bonusnya adalah saya bisa merealisasikan mimpi besar saya sejak dulu dan menginjakan kaki di markas PBB di New York. Dan itu persis saat winter salju putih di New York, persis seperti apa yang saya inginkan sejak dahulu. Di situ saya benar-benar merinding, kok bisa ya mimpi terjadi sesuai apa yang persis di kepala kita. Di momen itu saya teringat akan berbagai kegagalan yang saya lalui. Dan saya tersadar bahwa ternyata nggak ada yang sia-sia. It's about persistence and timing. Faktanya bahwa saya nggak perlu menunggu sampai 10 tahun untuk bisa merealisasikan mimpian saya tadi. Dan apa yang mau saya ceritakan di sini bukan tentang segala achievement saya, tapi proses itu membuat saya menyadari bahwa ternyata, don't ever get defeated by failure and know when to get up. Because life doesn't stop now, and that's why you should always try your best. Kita harus selalu siap mengarahkan diri kita setiap kali kita menghadapi kegagalan. Dan dari situ pertanyaannya, how to redirect ourselves from failure or rejection. Dari apa yang saya jalani, jawabannya cuman the power of persistence and having a growth mindset.
The power of persistence and having a growth mindset membuat saya untuk sadar melihat kegagalan dan penolakan bukan sebagai sesuatu yang amat buruk. Hal ini membantu saya untuk mencari cara-cara kreatif dan bersikap oportunis untuk merealisasikan impian saya. Ada beberapa hal dalam proses yang saya highlight. Saya sadar pentingnya untuk evaluate, replan, and be persistent. Kita memiliki tendensi kalau kita gagal, kita menyerah dan meragukan diri kita. Padahal, it is part of the process. If you don't make it today, you will make it tomorrow, or you will make it another way. Dan mindset yang kita tanamkan gak sesederhana, jika kita gagal, maka kita mencoba lagi. Tapi lebih dari itu, jika kita gagal, kita memberikan waktu untuk diri kita berefleksi, belajar dari kegagalan kita kemarin, apa sih sebenarnya yang kurang, apa yang salah, dan dari situ kita mencoba untuk merencanakan strategi atau cara yang lebih baik. Dan ketika kita memutuskan untuk mencoba lagi, kita mencoba dengan keras dan dengan cara yang lebih baik. Dan tujuan akhirnya bukan sekedar kita menang atau kalah, tapi apa yang kita bisa kembangkan. Tapi pertanyaannya, sudah belum sih kita semua di sini merencanakan dengan cara yang lebih baik, atau sekedar mencoba lagi dan berhenti? Kedua, saya menyadari bahwa pentingnya untuk change our mindset and focus on our growth. Penting bagi kita untuk memiliki growth mindset, di mana kita sadar bahwa kemampuan yang kita miliki hari ini harus selalu ditingkatkan, dikembangkan, dengan kemauan kita untuk selalu belajar. Maka kita udah nggak ada di fase hidup untuk terlihat pintar, sempurna, atau perfect di mata orang lain. Tapi apa yang lebih dari sebuah label itu? Sadar nggak sih, kita sebagai mahasiswa sering banget terperangkap di namanya fixed mindset. Di mana saat kita mencoba, kita udah minder duluan. Atau di saat kita gagal, kita berhenti duluan. Padahal saya sadar bahwa ternyata keputusan untuk tidak mencoba apapun malah menjauhkan kita dari tujuan akhir kita. How can we improve if we never know our weaknesses or mistakes? Dan fixed mindset seperti itu cuma membuat kita stuck di kegagalan kita aja, di zona nyaman kita. Dan maka udah nggak ada lagi pemikiran, saya gagal dan saya berhenti. Saya minder, maka saya nggak mencoba. Tapi saya gagal dan saya belajar, saya ingin mencoba karena saya ingin belajar. Dan di fase ini, kita nggak perlu menyandingkan proses diri kita dengan keberhasilan orang lain. Kita nggak perlu mengikuti sekedar template. Oh, dia sukses, maka kita juga harus jadi presiden di organisasi A, ikut aktivitas B, sampai Z. Kita harus mencari cara dan peluang kita sendiri sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka yang penting adalah our own growth. Siapa diri kita 6 bulan sebelumnya dan siapa diri kita 6 bulan yang akan datang. Saya yakin bahwa semua dari kita pasti memiliki keinginan untuk sukses dan berhasil. Tapi beberapa dari kita masih takut akan kegagalan. Tapi sadar nggak sih kalau misalkan hidup nggak selinear itu, dan segala sesuatu bisa terjadi di luar rencana kita. It's important to be flexible and to redirect yourself if one plan didn't work. Mungkin ke depannya kita akan lebih sering menghadapi kegagalan dalam versi apapun. Tentang pekerjaan kita, pendidikan, keluarga, bisnis, atau hal lainnya. Tapi bagaimana jika bukan satu lagi rencana yang gagal, tapi 100 rencana yang gagal? Bagaimana jika bukan 1 atau 10 percobaan, tapi 100 percobaan? Apakah kita cuma akan diam, menyerah, and to let it flow? Coba kita renungkan hari ini. Berapa banyak di antara kita yang masih trauma dan takut untuk gagal, meragukan diri sendiri dan cuman berhenti di zona nyaman kita? Berapa dari kita yang sampai pada hari ini masih sekedar mencoba lagi tanpa dengan cara yang lebih baik? Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini hanya mengejar sebuah title dan menghidupi ekspektasi sukses dan berhasil dari orang lain? Please remember,
You are the captain of your own ship and don't let anyone else to take the wheel. Kalian sendiri yang menentukan arah dan tujuannya, bahkan caranya. Maka what I'm trying to say is, your rejection can be your redirections. Jangan sampai kegagalan melimitasi kita. Use your own failure to learn, to redirect ourselves, to try harder and smarter, to show that you deserve all the success or the dreams that you wanted to achieve. Use the power of persistence and growth mindset, then you will never get defeated by failure. Saya Bella Aprilia, pamit undur diri.